Halo dokter, seberapa lama sih durasi demam pada anak yang harus kita waspadai? Ketika ada kasus di tempat praktik nih, seorang anak usia 4 tahun datang ke dokter. Demamnya sudah hari ke-6 dan orang tua tuh bilang anaknya sudah minum obat demam, sempat turun, tapi naik lagi. Anaknya sih masih mau minum ya, tapi mulai tampak lebih lemas dibanding hari pertama. Tidak ada ruam jelas, tidak ada diare, hanya batuk ringan aja. Pertanyaannya nih dok, apakah ini termasuk infeksi virus biasa atau kita harus mulai waspada ke arah yang lebih serius? Secara praktis nih dok, kita sering banget menganggap demam 5 hari atau lebih sebagai demam yang berkepanjangan. Kabar baiknya, sebagian besar tetap disebabkan oleh infeksi virus dan bisa sembuh sendiri. Tapi data menunjukkan bahwa risiko infeksi bakteri serius memang sedikit lebih tinggi pada anak dengan demam lebih dari sama dengan 5 hari dibandingkan dengan demam yang lebih singkat. Jadi ini bukan soal panik, tapi soal meningkatkan kewaspadaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa aja sih red flag yang perlu kita perhatikan? Pertama, kondisi umum anak. Kalau anak tampak sangat lemas, tidak responsif seperti biasa, tampak sakit berat, ini jelas alarm ya dok. Kadang orang tua bilang anaknya beda banget nih dari biasanya, dan itu sering jadi petunjuk penting. Kedua, tanda vital yang tidak wajar. Misalnya jantung berdebar sangat cepat, tidak sesuai dengan kenaikan suhu. Lalu nafas cepat atau tampak sesak. Dan yang terakhir ada tarikan di dinding dada. Kalau demam sudah hampir seminggu lalu muncul tanda-tanda ini, kita harus pikirkan kemungkinan infeksi bakteri seperti pneumonia atau infeksi serius lainnya. Ketiga, hasil laboratorium. CRP memang bukan penentu tunggal, tapi bisa membantu. Nilai CRP yang rendah cukup menenangkan nih dok. Sebaliknya, kalau CRP tinggi di hari ke-5 atau hari ke-6, kita perlu lebih aktif mencari sumber infeksinya. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum? Kini Alomedica sudah punya AI loh di aplikasi. Alomedica AI ini adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik sehari-hari dokter. Dengan Alomedica AI, dokter bisa dapatkan jawaban berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI hadir bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk mengangkat kemampuan dokter. Tomorrow's doctor, use Alomedica AI today. Nah, tapi ingat dok, demam lama tidak selalu berarti infeksi bakteri. Kalau demam sudah hari ke-5 tanpa sumber yang jelas, kita perlu pertimbangkan yang pertama, Kawasaki disease, terutama jika mulai muncul gejala seperti mata merah atau bibir pecah-pecah. Lalu infeksi spesifik yang bergantung pada resiko paparan seperti demam berdarah atau dengue, malaria, tifoid, dan TB. Infeksi saluran kemih juga harus dipertimbangkan pada kasus demam tanpa batuk atau gejala ISPA. Karena anak kecil mungkin tidak menunjukkan gejala berkemih yang khas. Lalu ada penyakit inflamasi lain dan meskipun jarang, kemungkinan keganasan. Memang jarang sih dok, tapi harus ada dalam daftar pikir kita kalau tidak ada penjelasan yang jelas. Jadi dok, poin utamanya sederhana nih. Demam 5 hari atau lebih bukan otomatis berbahaya, tapi itu adalah sinyal untuk lebih teliti. Jangan hanya menghitung hari demam, tapi juga perhatikan kondisi anaknya. Apakah membaik atau justru makin melemah? Apakah ada tanda vital yang tidak proporsional? Apakah ada muncul gejala baru? Seringkali yang menentukan bukan angka di termometer, tapi perubahan klinis yang kita tangkap di ruang praktik. Karena pada akhirnya nih dok, demam adalah sebuah gejala yang dapat menjadi tanda dari kondisi yang tidak serius maupun kondisi yang serius. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info terupdate yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.